Nah, pemirsa bagi Anda yang tertarik untuk mengikuti rekomendasi khususnya berdasarkan analisis teknikal, pagi hari ini kami menghadirkan Bapak Encelo Michel, CEO dari Amta. Apa kabar Pak Encelo? Kalau saya sih baik-baik saja Mbak Prisa, tapi Saya juga kabar marketnya ini baik. tidak baik-baik saja nih. Wah, langsung di-spill ya. Terima kasih sudah join. Kenapa ya tidak baik-baik saja nih market Indonesianya? Kita bahas IHSG kalau gitu ya. Mhm. Nah, kita lihat nih IHSG di chart 5 menit, ada penjualan kemarin pagi dan 2 hari lalu. Kemudian kalau kita lihat dari chart weekly, kita bisa melihat bahwa tidak ada aksi jual dari para big player, tapi indeks turun terus. Ini berarti para big player ini nggak mau melawan penurunan market mereka. Mereka mengalah ya. Kalau di film ini superhero-nya kalah sama villain nih. Ah, Penurunan penurunan ini bisa sampai ke level support 6.700. berarti Anda melihat bahwa superhero-nya ini, tulang punggungnya ini masih tetap akan belum Mengalah. mampu mengangkat indeks harga saham gabungan. Kali ini mengalah nih, nggak Kali ini mau melawan mengalah. penurunan. Kenapa? Apakah karena superhero-nya sebutan Anda tadi ini nggak terlalu banyak saat ini? Banyak tapi nggak melakukan apa-apa ya, mengalah saja. Ini ada Hmm, sesuatu kenapa mereka nggak fight untuk dorong indeks ke atas lagi. baik. Kalau kita akumulasi satu minggu terakhir net sale ini kan mencapai 3,89 triliun rupiah, hampir 4 triliun untuk satu minggu di pasar reguler. Itu menurut Pak Angelo cukup besar tidak dan khawatir tidak dengan angka net sale ini? Cukup besar, tetapi lebih besar lagi aksi belinya di sekitar bulan Desember untuk jangka menengah ya. Itu Hmm. aksi beli mereka seharusnya menunjukkan bahwa mereka mau mendorong uptrend cukup lama. Tetapi entah kenapa nih mulai Maret April, khususnya April ya sampai sekarang itu mereka nggak melakukan fight. Bahkan memang ada sih penjualan cukup besar 3 minggu lalu, tapi masih kalah dengan pembelian di bulan Desember. Oh, baik. Kalau ngomongin soal net sale ini, Pak Enjolo kan tadi bilang di Desember lalu sebenarnya ada dorongan yang cukup signifikan untuk jangka menengah. Tetapi kalau kita lihat untuk data satu tahun pemirsa, kemudian year to date, 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 1 bulan terakhir, saya cek semuanya bahkan sampai kemarin, semuanya sudah di posisi net sale. Dan ini Anda katakan masih akan berlanjut dengan peluang 6.700. Kalau indeks harga saham gabungan sudah mendekati 6.700, berarti apa? Kategorinya sudah sangat bearish atau bagaimana? Untuk jangka panjang belum ya, karena itu masih berada di area support yang kuat. Memang ada pembelian kuat besar sekali di sekitar bulan Maret tahun lalu. Jadi kita hanya bisa menunggu sampai di sana ya untuk melihat apalagi nanti yang terjadi dengan IHSG. Baik, level terendah di satu tahun terakhir itu adalah di 6.562. Dan Anda bilang kalau 6.700 itu untuk jangka menengah masih bukan level bearish, jangka pendek bearishnya ya Pak ya? Ya, belum. Oke, akan bearish jangka menengah kalau turun ke level berapa? Apakah terendah satu tahun 6.500-an? Ya, kalau dia tembus 6.550-an itu confirm bearish banget untuk jangka menengah dan panjang. Oke, lantas kita harus ngapain nih ketika jangka pendeknya bearish tapi jangka menengahnya belum confirm bearish, artinya lebih menarik jangka pendek atau jangka menengah untuk investasinya Pak Angelo? Metode cara yang cocok ya scalping ya, day trading, jadi singkat-singkat aja. Jangan di buy and hold, ini masih riskan. Oke, ini masih riskan, jangan di buy and hold. Jadi jangka-jangka pendek aja, agak Jangka pendek. swing begitu? Swing masih bisa tapi nggak banyak saham yang bisa kita swing ya. Jadi kita harus ngapain nih? Nggak banyak yang bisa kita swing tapi jangan di hold juga. Ya buat trading itu jangka pendek aja. Mhm. Scalping day trading itu lebih cocok ya karena profit langsung kabur. Kenapa tidak bisa untuk kita hold medium to long? Karena kan banyak yang menilai jangka pendek ini kan IHSG sudah bearish meskipun jangka menengahnya Anda katakan ya belum gitu. Masih di 6.700 tuh masih tahanan yang cukup kuat. Nah, tapi kan saham-saham yang Anda sebut tadi hero-nya IHSG itu kan lagi banyak yang tertekan Pak. Jadinya kan bisa ambil di harga yang murah. Anda tidak setuju dengan hal tersebut?
Masih bisa lebih murah Masih lagi. bisa lebih murah Kita lagi. tunggu aja. Kalau bisa lebih murah ngapain ambil harga sekarang gitu ya? Iya. Oke, oke. Lantas, lebih menarik menyoroti saham-saham yang seperti apa sih, Pak? Kita nggak mau lihat resisten IHSG dulu nih atau supportnya. Kita ke IHSG dulu, iya baik. Kalau kalau kita lihat di chart hourly, kita bisa melihat bahwa di 7134 itu ada resisten yang cukup kuat. Jadi kalau IHSG mau pulih, pertama-tama harus tembus dulu ke atas 7134. Itu pun belum confirm untuk balik ke uptrend. Kita perlu lihat lagi nanti. Oke, jadi tadi kan support tuh di 6.700 ya Pak 700. ya, ada peluang ke sana dulu karena Anda bilang ya lesunya masih akan terus berlanjut dan net sale-nya juga mungkin masih akan terus berlanjut juga ya Pak ya. Ya, Resistennya 7134 itu akan berbalik arah jangka pendek menjadi tren naik kalau itu bisa dikonfirm ya Pak ya. ya. Oke, Tapi Kak. belum confirm untuk jangka menengah uptrend ya. Kita masih jangka pendek belum confirm uptrend. Kita masih harus lihat lagi nanti. Nah, ini kan kita mau long weekend lagi nih Pak, libur Idul Adha. Range-nya kira-kira kan bagaimana? Anda lihatnya benar-benar pendek gitu saat-saat ini? Ya, itu udah cukup pendek 6.700 support, resisten 7134. Oke, masih akan di level itu dengan kecenderungan pagi hari ini akan menguat atau melemah? Kalau menguat itu masih terhitung technical rebound. Technical Jadi rebound saja ya. nggak bisa andalkan. Tapi Anda melihat bahwa tetap akan mencoba menguji ke 6.700-an ya. Ya, Dari level saat ini 6.855 gitu ya. Baik, pemirsa, kita akan lihat dulu ya update dari Bursa Asia. Mungkin bisa mencerminkan pembukaan perdagangan apakah akan rebound teknikal atau melanjutkan pelemahan. Di mana untuk Bursa Asia pada pagi hari ini Nikkei, Jepang, Straits Times Singapura, Kospi, Korea Selatan, Hang Seng Hong Kong, semua kompak dibuka di teritori positif, mungkin melanjutkan sentimen positif dari Wall Street di tengah data inflasi yang masih cukup mendukung begitu ya atau sesuai dengan ekspektasi. Dan kita kembali akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Angelo. Pak Angelo, kalau soal pemangkasan suku bunga dari The Fed yang diperkirakan hanya 1 kali, Anda juga cukup mencermati nggak sentimen ini? ya, tapi kelihatannya semua itu masih bergantung pelaku pasar berdana besar ya, karena bagaimana respon mereka terhadap berita itu. Kalau bagi mereka tidak terlalu pengaruh ke market yang saat ini memang lagi negatif ya, tidak akan terlalu banyak impact-nya di pasar. Jadi kita lihat aja nanti respon dari para pelaku pasar berdana besar. Baik, Pak Angelo, dari pengalaman Anda, market cukup lama nih lesu dari awal Mei sampai dengan saat ini. Menurut Anda sebenarnya ini wajar dan kira-kira apa sih yang membuat market kita kok cenderung lesunya sampai sekarang gitu? Kalau melihat secara teknikal ya memang bisa terjadi di mana market secara keseluruhan itu pihak-pihak yang berdana besar tidak berupaya untuk menahan penurunan. Ini pasti ada terjadi sesuatu. Cuman ya kalau teknikal kan sudah mencerminkan semua peristiwa yang terjadi di market, jadi tidak menyebutkan apa yang menyebabkan para big player ini tidak menahan penurunan. Baik, nanti akan kita lanjutkan. Pak Angelo tadi lebih merekomendasikan untuk kita trading jangka pendek saja ya. Pak Angelo di saham-saham yang secara teknikal dinilai masih menarik. Kami sudah merangkum informasinya pemirsa, ada BSML dan kawan-kawan. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz.